Perkenalkan, nama saya Janda Jelita Putri Jamalu, jurusan Kesehatan Masyarakat dari kelas E. Baik, di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Komunikasi Kesehatan, yaitu saya bertugas menjadi seorang reporter. Nah, pada video kali ini saya akan mengangkat satu tema tentang penyakit hepatitis akut yang misterius yang terjadi pada anak. Kasus hepatitis yang terjadi saat ini merupakan kondisi akut karena menyerang anak-anak yang sebelumnya sehat secara tiba-tiba dan bergejala parah. Namun hepatitis ini dikatakan misterius oleh sejumlah pakar karena berbeda dengan hepatitis yang sudah ada. Meskipun sifatnya menimbulkan kerusakan hati, tetapi penyebabnya hingga saat ini masih misterius. Ada 3 kasus dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya pada anak yang ditemui di Jakarta. Tentunya ini menimbulkan kewaspadaan pada kita, khususnya orang tua, apa sebenarnya penyakit yang dikategorikan sebagai kejadian luar biasa ini. Untuk lebih jelasnya, saya akan mewawancarai salah satu pakar mengenai gejala ini. Baik, terima kasih atas waktunya, Dok. Orang tua mungkin mendengar atau membaca berita mengenai hal ini khawatir mengenai kondisi anaknya. Nah, kita mencoba meluruskan sejauh ini kondisinya seperti apa yang sudah diketahui dan apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, mengapa penyakit hepatitis ini masih dianggap menjadi sebuah penyakit yang misterius, dan apa bedanya dengan hepatitis yang sudah diketahui sejauh ini, yakni hepatitis A, B, C, dan E. Oke, dianggap misterius karena beberapa hal. Pertama, gejalanya hepatitis akut, yaitu kencingnya berwarna kecoklatan ya. Kemudian livernya membesar, enzim darah transmisinya itu tinggi. Namun hepatitis akut yang biasanya penyebabnya itu pada hepatitis A, B, C, dan E tidak ada yang negatif. Kemudian kasus pertama yang terjadi di Amerika, setelah diteliti mereka menemukan adanya adenovirus 41. Oke, baik, karena mungkin banyak istilah yang belum dipahami juga. Adenovirus itu sendiri maksudnya apa ya, Dok? Jadi adenovirus itu yang dari dulu ada pada anak-anak hanya seperti diare, sakit perut, tidak membuat kerusakan hati, kecuali bayi atau anak yang terinfeksi itu kekebalannya rusak atau turun. Dan sedangkan adenovirus yang baru ini ternyata menyerang anak-anak yang kekebalan tubuhnya itu bagus, hingga dapat menyebabkan kematian. Menyangkut virus ini, apakah langsung bisa dipahami bahwa virus ini bisa menular? Menular karena menularnya oral fecal melalui makanan dan minuman. Yang pasti penularannya itu melalui mulut. Apakah penularannya harus ada kontak dengan orang yang membawa virusnya ya? Ya, jadi kita harus hati-hati kalau makan, minumannya dijaga harus bersih. Kemudian sementara itu mending tidak usah jajan dulu. Kemudian gejala-gejala yang harus diawasi oleh orang tua apa sebenarnya, Dok? Untuk mengingat beberapa gejala ini, Kak, ada yang seperti mual, ada yang demam, ada juga yang tidak. Tapi agar orang tua bisa lebih waspada, apakah harus memeriksakan ini? Apakah ini merupakan hepatitis akut yang saat ini sedang ramai dibicarakan atau tidak? Apa yang harus diawasi ya, Dok? Jadi kita baru curiga kalau ada hepatitis. Artinya kalau mata kuning, kencingnya berwarna kecoklatan. Kemudian kalau ke dokter terus dicek, mungkin livernya membesar. Nah, kemudian beberapa pasien mengalami kejang, kemudian kesadaran menurun. Jadi intinya kalau pada anak sudah menunjukkan gejala di atas yang seperti saya bilang, segera ke rumah sakit rujukan. Oke, baik, berarti ini gejala-gejala yang harus diwaspadai ya, Dok. Tapi khususnya untuk usia bayi ini yang harus segera ditangani dengan 1 atau 2 gejala sekalipun. Ya, tiap bayi di bawah 5 tahun atau di bawah 10 tahun juga masih bisa maksimal 10 tahun. Oke, ini, Dok, mengapa korbannya ini sangat spesifik pada anak-anak? Jadi penyakit ini mempunyai kelainan pada usia tertentu, misalnya COVID-19 ya. Pada usia lanjut kali ini, khususnya pada penyakit yang baru ini menyerang bayi dan anak-anak. Jadi penting sekali menyimak saran-saran dari dokter anak Indonesia. Bisakah orang dewasa menjadi penyebabnya? Ya, itu belum tahu. Teoritasnya tentu bisa, tapi ada bukti yang kuat. Nah, apa yang harus diketahui orang tua untuk menjaga agar jangan sampai anak kita terancam? Ya, tadi menjaga kebersihan ya sebelum makan, kemudian mencuci tangan. Kalau makan itu harus terjamin kebersihannya. Interaksi ataupun berada di kerumunan itu, khususnya untuk hepatitis yang masih misterius ini, interaksi dengan orang lain tidak secara langsung lantas bisa menularkan kecuali melalui mulut ya, Dok? Ya, benar. Data yang ada sekarang cenderung ke arah oral fecal, bukan melalui introplet. Walaupun data awal dari Inggris ada kemungkinan terkait COVID-19, namun hampir semuanya sekarang penularannya itu melalui mulut. Oke, baik, terima kasih, Dok, atas informasinya dan juga sudah mengklarifikasi beberapa hal mengenai virus hepatitis
yang saat ini sudah menyebar di 20 negara. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, yang penting kita menjaga kesehatan, kondisi ataupun asupan dari anak-anak kita. Seperti itu catatan dari dokter ya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya dok. Sekian pemaparan materi atau wawancara dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.